Pemirsa, money politik menjadi sesuatu yang kita temukan pada saat pelaksanaan pemilu legislatif kemarin. Bagaimana pengalaman kedua tamu kita terkait bagi-bagi uang yang ditemukan pada saat mereka berkampanye ataupun pencoblosan? Ada cerita sedikit yang menarik di TPS ketika usai pencoblosan. Setelah usai pencoblosan, jadi ini cerita lucu. Saya setiap turun memberi pelajaran politik. Nanti ingat ibu-ibu, bapak-bapak, jangan coblos yang memberikan uang. Ya, artinya ternyata benar mereka masuk ke dalam pikirannya. Pas Kamel ke TPS ikut ngitung suara, Mbak Kamel ngobrol mereka. Kami udah nggak mencoblos yang memberikan uang. Kami mencoblos Mbak Kamel. Mana duitnya, bagi duit dong. Dan itu mereka membawakan bukti tertentu atau ada beberapa yang foto saking sukanya dia bukti dan ini artinya aku nyoblos Mbak Kamel beberapa. Tapi Kamel melihat memang di TPS suara Kamel besar di TPS itu. Saya yakin mereka ibu-ibu ini yang jumpain Kamel yang memang yang nyoblos. Kamel ketawa, artinya ya Allah, Bu, itu juga nggak boleh, namanya serangan senja ya, itu tidak boleh. Atau serangan siang hari, karena TPS ditutup pukul 13. Kita makan-makan aja yuk gitu. Jadi akhirnya diajak makan-makan. Ya, akhirnya memang Kamel sadar, oh inilah pesta demokrasi. Memang masyarakat memang pesta gitu loh, menerima duit dan sebagainya. Tapi saya sudah salut dan memberikan appreciate yang luar biasa sama mereka. Mereka memilih dengan hati kali ini. Walaupun banyak yang nyoblos kan berarti mereka sudah paham. Paham politik kan, jangan coblos yang memberikan uang. Ya, yang memberikan uang yang nggak dicoblos yang gila tadi. Mas Dery ada pengalaman serupa? Ada yang kemudian membuktikan bahwa telah mencoblos Mas Dery, kemudian datang menukar dengan sejumlah uang tertentu, niatannya seperti itu? Ya, yang jelas gini lah, kalau saya sama sekali saya tidak melakukan money politik, gitu. Tapi kalau melihat kejadian modus-modus money politik memang sangat banyak, sangat banyak deh. Polanya semuanya. Seperti apa modus yang Anda temui yang kasat mata langsung? Ya, contohnya begini, bahwa saya ketemu dengan masyarakat, saya door to door, saya menjelaskan kepada satu keluarga, dan keluarga itu terus terang bahwa Pak, di wilayah kami lebih baik Bapak tidak usah terlalu capek terjun di sini, karena di sini kami sudah punya pilihan. Loh, kok bisa menentukan begitu? Ya, karena jadi ceritanya memang ada seorang ibu yang sudah dikondisikan. Ibu inilah yang masuk ke setiap rumah, memberikan sejumlah uang beserta foto caleg yang harus dipilih. Nah, ini contoh kasus bagaimana sebuah wilayah pun juga sudah dipola, sudah dikondisikan seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain. Terus contoh berikutnya yang paling sering ditemui adalah kita bertemu dengan masyarakat berkumpul, terus tokoh masyarakat mewakili, mengatasnamakan Pak Dery, kami mewakili warga di sini. Tentu kami dengan senang hati berterima kasih atas kedatangan Pak Dery, dan kami dengan siap, dengan ikhlas untuk mencoblos Pak Dery semuanya di sini. Tetapi memang warga di sini kami mengalami kesulitan kurang lebih 10 tahun terakhir ini, bahwa kami punya kebutuhan-kebutuhan. Apabila Pak Dery bisa memenuhi keinginan kami semua warga di sini, maka suara Pak Dery akan banyak. Tapi keinginannya itu, waduh. Keinginannya apa? Dari tadi waduh banyak hal. Yang paling sering terjadi misalkan infrastruktur, dari mulai ngecor jalan, ya. Kemudian mereka butuh tenda dan kursinya. Kemudian mereka tempat ibadah. Akhirnya Mas Dery mengaminkan itu tidak? Kenapa? Mengaminkan itu tidak akhirnya? Saya dengan tegas menolak itu semua. Saya tegas menolak itu semua. Saya lebih suka warga di sini tidak menentukan pilihan kepada saya, tidak jadi masalah. Karena saya ini berputar di 23 kecamatan, masih banyak wilayah yang lain yang bisa saya masuk. Tapi tetap saya menjelaskan mengenai apa itu calon wakil rakyat, apa itu calon legislatif. Ketika saya terpilih menjadi DPR RI, apa itu yang disebut dengan budgeting, controlling, legislasi, membuat undang-undang, saya ceritakan semua. Baik. Terus saya ceritakan, berikan pendidikan kepada mereka, biar mereka memahami betul, gitu. Bahwa tugas saya itu turun ke masyarakat, bukan urusan ngecor jalan atau urusan nyedot got atau tidak seperti itu. Dan mereka malah, sebagian masyarakat justru persoalan menjadi lebih cair. Ketika saya jelaskan, mereka karena selama ini tidak ada yang menjelaskan gitu pada mereka. Sama ini ketika mereka meminta langsung dikasih, selesai udah. Kamel mendapat yang begitu, tapi menanggapinya lebih perempuan kali ya. Nanti ya Kamel sampung dulu. Jadi kayak begitu lebih. Nanti kalau terpilih baru dilaksanakan. Tenang aja. Gitu. Sebagai penutup.
Bang Emrus? Saya pikir bahwa money politik itu sudah masif. Artinya bahwa ini lingkaran setan. Masyarakat juga menunggu serangan fajar itu. Sementara teman-teman legislatif sebagian juga memberikan itu. Jadi saya melihat bahwa ini kegagalan secara keseluruhan dari bangsa ini, terutama pemerintahan yang sekarang itu. Harusnya Kementerian Dalam Negeri sudah harus memperhitungkan ini tidak terjadi. Maka oleh karena itu kan pernah dikampanyekan tentang IKTP untuk mengurangi money politik seperti ini. Tapi sampai sekarang tidak terjadi. Bang Emrus, mohon maaf saya potong. Ini semua teman-teman, 2 tamu kita, kemudian ribuan caleg lain yang masih menunggu hasil rekapitulasi manual dari KPU. Ada pesan Anda untuk mereka? Siap menang, siap kalah. Ini sebuah pertandingan untuk merebutkan saya udah siap kalah. Yang saya khawatirkan tidak siap kalah. Oleh karena itu kita lihat gejala ya, sudah banyak yang stres, sudah banyak berperilaku yang aneh-aneh, sudah banyak yang membongkar yang sudah diberikan. Nah, kalau siap kalah, siap menang itu hal yang luar biasa. Tetapi yang saya khawatirkan tidak siap kalah. Ini menjadi masalah besar bangsa kita, ini menjadi kegagalan kita di dalam pemilu yang sedang berlangsung ini. Dan menjadi PR dan tanggung jawab kita semua. Untuk pemerintah yang akan datang juga, terutama mereka, karena mereka menjadi nakoda kita nanti yang ke depan. Oke, baik. Waktu kita sudah habis, mohon maaf. Saya ingin nambahin sedikit aja. Ya. Bahwa pemilu ini segera akan berakhir. Tentu ada yang kalah dan ada yang menang, begitulah bahasanya. Tetapi buat siapapun yang tidak berhasil ataupun yang berhasil, saya mengingatkan sebagai saudara seiman, karena saya seorang muslim, saya pernah diberi wejangan yang sangat indah sekali dari seorang ulama. Anda maju terus dan Anda harus yakinkan bahwa hanya satu niat Anda, bahwa Anda harus jadi. Pegang itu, jangan bicara tidak jadi. Pokoknya jadi aja, gitu. Cuman harus ada dasar. Dasarnya adalah yang harus kamu ingat dan kamu harus tanamkan dalam hati kamu, bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini, siapa kamu, bagaimana kamu, akan seperti apa kamu nantinya, semua sudah tercatat. Jadi kalau misalkan saya berhasil tahun ini, saya tidak usah kaget, tidak usah saya bergembira terlalu berlebihan. Karena memang catatan Tuhan 2014 dalam perjalanan saya menjadi wakil rakyat. Apapun itu. Iya, dan ketika tidak jadi, harus disadari. Poinnya apapun itu bahwa tadi. memang bahwa kalau tidak jadi pun memang catatan dalam hidup kamu 2014 kamu tidak menjadi wakil rakyat. Baik. Hanya itu aja, sesederhana itu. Stres tidak akan terjadi. Kita harapkan seperti itu. Saya harus potong, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah hadir di Gestur malam hari ini pemirsa. Kita akan jumpa lagi pemirsa pekan depan hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Elvira Karunisa. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding